Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang di rumah atau yang beribadah di gereja. Mari sebelum kita mulai ibadah minggu pagi hari ini, kita bersatu teduh sejenak. Saya undang semua yang di rumah di gereja untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita naikkan pujian hormat bagi Allah Bapa kita. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Pemimpin. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Silakan duduk. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Terpujilah hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga dibilang putra-Nya turut mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia mendengar suaranya, karena Allah demi putranya dipuji padanya segala nikmatnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, tentu selama 1 minggu ini banyak hal yang kita nikmati, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi kita menyadari dalam minggu ini juga banyak hal perbuatan yang tidak berkenan, yang melukai hati Tuhan dan sesama kita. Oleh sebab itu mari secara pribadi kita datang di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa secara pribadi. Mari kita berdoa.
Ya Bapa yang mengasihi kami, di dalam keberdosaan dan ketidaklayakan kami bersyukur firman-Mu melawat dan menegur kami. Roh-Mu yang kudus menuntun kami untuk membenahi setiap langkah hidup kami, agar hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan, dan layakkanlah kami di dalam hari-hari ke depan di dalam minggu ini, untuk bisa berjalan seturut dengan kehendak-Mu, agar melalui hidup kami, perkataan kami, Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Bimbinglah kami melalui Roh-Mu yang kudus dan melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang berotoritas, yang sudah mengampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau juga Allah yang berotoritas menuntun setiap langkah hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, demi Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan berita pengampunan dosa yang terambil di dalam Mika pasal 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya dan seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Mari kita bangkit berdiri, kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 39. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jemaat, kami silahkan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah pagi hari ini kita sudah memasuki bulan yang kedua, bulan Februari. Kita mengingat kasih Tuhan. Sampai sejauh ini Tuhan begitu baik dalam hidup.
segalanya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segala, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Biarlah pagi ini kita mau merenungkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tidak pernah berakhir cinta kasih Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih Bapa. Tak pernah berakhir kasih Saya undang semua untuk bangkit berdiri bersama-sama, yang di rumah atau yang di gereja. Dalam hidupku tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segala. Sekali lagi kita katakan, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Ya, amin. Biarlah pagi hari ini, di bulan yang kedua di tahun 2021, kita tetap melangkah di dalam rencana Tuhan, karena Tuhan telah menetapkan langkah-langkah kita untuk kebaikan dalam hidup kita.
langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan. Tuhan menetapkan langkah. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangan Tuhan menopang. Oh tangannya, sebab Tuhan menopang. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Tetap bangkit berdiri. Kita akan membaca Mazmur bagi Tuhan. Di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-8 sampai ke-13. Mari bersama-sama ini gereja juga. Mazmur 103 ayat 8 sampai ke-13. 1, 2, 3. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan hutang. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang pada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan mengingatkan kita, bahkan menegur kita, untuk kita tetap berada di dalam jalur Tuhan, di dalam langkah hidup kita. Belum pernah ada kasih yang melebihi kasih Bapa kepada kita. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku
kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Sekali lagi kita mau katakan, belum pernah ada kasih di dunia ini. Belum pernah ada kasih di dunia, sanggup menerima diriku padanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, oh, kasih-Mu tiada duanya. Mari berdiri bersama-sama. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada. Sekali lagi dengan segenap hati kita katakan, oh, Kau yang ku kagumi, oh, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami merasakan, kami menikmati kasih yang besar yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kiranya Tuhan segala pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu, dan Engkau tersenyum ketika melihat ibadah kami yang keluar dari hati kami yang paling dalam dengan kesungguhan kami. Tuhan, kami bersiap untuk menerima berkat firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong berkati kami semua. Berikan kami hati yang mau mendengar, hati yang sungguh-sungguh terbuka untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus kami mohon, kiranya Engkau yang mengajarkan pada kami, terangi hati kami, supaya kami memahami kebenaran firman-Mu dengan terang benderang. Terima kasih Tuhan. Segala sesuatu yang berusaha untuk menghambat firman Tuhan, kuasa-kuasa iblis di dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan. Dan biarlah hanya kuasa-Mu Tuhan yang menguasai setiap kami. Pakailah hamba-Mu ini ya Tuhan yang sederhana ini, yang penuh dengan keterbatasan. Mari Tuhan, mampukanlah untuk menyampaikan firman Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu sudah terkasih. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Pastinya tentunya dalam keadaan baik, sukacita. Penuh sukacita, karena apa? Hari ini kita 14 Februari biasanya ya kita kita kenal ya kita dengan apa? Valentine Day ya, hari kasih sayang katanya ya. Nah, sukacita karena semalam sudah mendapatkan coklat. Yang pacar punya pacar, yang suami istri, maaf saya belum kasih coklat ya. Halo? Ya. Ya. Tapi yang lebih dari itu adalah sebuah kata, cinta. Wah. Hari ini saya di tempat ini menyampaikan I love you, my dear, my wife Susana. Iya, ya. Bagaimana yang tadi malam? Bapak Gembala sudah, Pak? Sudah setiap hari ya. Ya, tema ini tema yang sangat menarik untuk kita kita pelajari. Nah, tahun ini gereja kita adalah gereja yang persekutuan yang belajar. Nah, mari kita belajar satu topik ini, topik yang sangat menarik, yaitu tentang cinta ya, tentang cinta. Baik, saya akan ini dulu, buka PowerPoint dulu. Coba yang PowerPoint-nya dibuka dulu enggak apa? Ya. Biar saya, katanya Pak Rio, enggak boleh tolah-toleh ya, saya ikuti saran dari Pak Pendeta, karena kalau enggak terkutuk saya. Makanya saya bawa HP ya, supaya saya enggak tolah-toleh ke belakang. Tema kita yaitu the love of God, the greatest message in the Bible. Kasih Allah adalah sebuah berita yang besar, berita yang luar biasa di dalam Alkitab. Nah itu, ya kita baca dulu di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat 16. Satu, dua, tiga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Perenungan firman Tuhan pagi hari ini saya dibantu oleh dua buku yang sangat luar biasa.
sangat baik untuk kita baca bersama, yaitu doktrin yang sulit tentang kasih Allah dan kasih Allah di tempat-tempat yang sulit, yang dikarang oleh Profesor Don Carson. Nah ini luar biasa, nanti Bapak Ibu bisa baca ya, itu sudah diterjemahkan oleh Momentum. Nah saya beli itu dan sangat bagus. Nah Bapak Ibu kenapa ini menarik? The love of God, kasih Allah, ya. Karena kita kadang-kadang menjumpai ya, tema tentang doktrin kasih Allah ini kita sering mengalami kesulitan. Kesulitannya kadang-kadang kita meremehkan, ya. Kenapa kita justru meremehkan tentang doktrin kasih Allah? Sebenarnya kalau kita mau pelajari lebih dalam tentang bagaimana Alkitab menyatakan kasih Allah itu sungguh amat sulit untuk dipahami. Ya. Makanya kita akan menemukan di situ ada klise-klise mengenai kasih Allah. Apa itu klise? Klise adalah sebuah kalimat-kalimat yang mengenakkan telinga untuk didengar. Ya. Nah, sering ini kita dengarkan. Ya, contohnya, Tuhan mengasihi semua manusia dengan kasih yang sama. Nah, ini klise yang pertama. Kelihatannya enak untuk didengar. Tuhan mengasihi semua manusia dengan kasih yang sama, tapi sebenarnya di dalamnya ada konsep kasih yang keliru. Kalau kita mau pelajari lebih jauh lagi. Kemudian ada juga yang kedua, ya. Tidak peduli apapun yang kamu lakukan, tetapi Tuhan tetap mengasihi engkau. Nah, bukankah ini juga sering kita dengar ya? Betul ya? Kita sering dengar itu. Tidak peduli apapun yang kamu lakukan, tetapi Tuhan tetap mengasihi engkau. Nah, ini juga merupakan klise. Yang kalimat-kalimat yang mengenakkan yang kita dengar sebenarnya, tapi di dalamnya mengandung konsep-konsep yang keliru tentang kasih Allah. Yang berikutnya, ya, Tuhan membenci dosa, tetapi mengasihi orang-orang berdosa. Nah, ini juga kita sering dengar ya. Sering kita dengar tentang ini. Tuhan membenci dosa, tapi Tuhan itu mengasihi orang-orang berdosa. Seolah-olah membuat perbedaan bahwa Tuhan itu membenci dosa yang dilakukan, tapi mengasihi orang yang melakukan dosa. Aneh kan? Aneh ya? Dibedakan, seolah membedakan. Klise ini membedakan. Oh, Tuhan itu membenci dosa loh, tapi mengasihi orang-orang berdosa. Seolah-olah Tuhan itu membenci dosa yang dilakukan, tapi mengasihi orang yang melakukan dosa itu loh, kan aneh. Nah inilah yang dibangun ya akhir-akhir ini di dalam dunia teologi kekristenan kita. Kalau kita nggak sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh studi Bible-nya dengan dengan kesungguhan hati kita, dengan membaca literatur-literatur yang lain untuk supaya membantu kita memahami Alkitab, maka kita akan tersesat. Ya. Banyak sekarang justru menaikkan, mengunggulkan, yaitu tentang apa? Penekanan tentang kasih Allah, kasih Allah, kasih Allah, kasih Allah. Mengasihi, tapi lupa bahwa Allah juga punya atribut yang lain, yaitu adil, yang menghukum. Nah, ini yang sering juga lupa untuk dibicarakan. Lebih banyak porsinya tentang kasih Allah. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa semuanya itu dibangun atas dasar apa? Teologi romantisme. Nah, jangan terjebak di situ ya. Kita orang-orang yang orang-orang Kristen yang sungguh beriman pada Tuhan, jangan terjebak di situ. Teologi romantisme. Oh, Tuhan itu kasihnya besar, kasihnya itu ini harus mengasihi dan lain sebagainya. Lupa satu hal, bahwa Allah juga adalah adil. Allah yang menghukum setiap dosa. Amin. Ya. Nah, mari kita sekarang lihat tentang 5 aspek atau penekanan dari kasih Allah. Ini bukan 5 jenis kasih Allah yang kita lihat, agape, philia, dan storge, dan lain sebagainya. Bukan.
Tapi apa yang dikatakan Alkitab di dalam caranya Tuhan dalam menyatakan kasih, ya, dan di dalam waktu yang tepat yang Tuhan nyatakan tentang kasihnya. Nah. Paling tidak ada 5 ini Bapak Ibu, paling tidak kita bisa memahaminya. Yang pertama yaitu kasih yang trinitarian. Yang berikutnya kasih yang providensial, dan kasih yang elektif, kasih yang covenantal, dan kasih yang memanggil. 5 kasih penekanan ini di dalam Alkitab ini dinyatakan ya dalam cara yang Tuhan lakukan dan di dalam waktu yang berbeda. Oh, ini kalau kita pelajari sangat menarik Bapak Ibu. Nah, saya tidak mungkin dalam waktu setengah jam membahas seluruhnya. Kita hanya akan belajar satu saja, yaitu tentang kasih yang trinitarian. Kasih yang trinitarian. Kita baca dulu dalam Yohanes pasal 5 ayat 20. Nah, nanti ini ada kaitannya dengan apa yang kita baca di dalam Yohanes 3:16 ya. Makanya kita pelan-pelan saja. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-20. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab Bapa mengasihi anak. Terus kemudian di pasal 14 Yohanes pasal 14 kita baca ayat yang ke-31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Kalau tadi ya di ayat yang pasal 5 ayat 20 jelas Bapa mengasihi aku, mengasihi Yesus, mengasihi anak. Di sini kita lihat, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Nah, di dalam nanti relasi kasih itu seperti apa? Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, nah kasih yang trinitarian itu seperti apa? Kasih yang trinitarian adalah kasih intra-trinitarian atau kasih di antara Allah Tritunggal. Kasih di antara Allah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita belajar pelan-pelan ya. Ini doktrin kasih memang sulit. Saya mempelajarinya terus minta Tuhan tolong supaya saya mengerti betul tentang apa sih konsep di dalam kasih yang trinitarian. Konsep kasih intra-trinitarian di antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagaimana kita bisa memahaminya? Bagaimana itu bisa masuk akal di dalam hidup kita? Sehingga iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, kasih di antara Allah Tritunggal. Nah, kasih yang seperti apa yang yang terjadi terwujud di dalamnya? Kasih yang sempurna, kasih yang tidak ada cacatnya, kasih yang mutualistik, reciprocal, timbal balik. Terus kemudian kasih yang setara, kasih yang sudah ada sejak kekekalan. Nah, ini kualitas kasih yang ada di dalam kasih di antara Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gambarannya seperti itu. Kasih yang sempurna, kasih yang tidak ada cacatnya, kasih yang mutualistik, yang timbal balik dan reciprocal, kasih yang setara, kasih yang sudah ada sejak kekekalan. Wah, ini luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Ya. Nah, oleh sebab itu Allah yang mengasihi secara intra-trinitarian ini telah menyatakan diri dalam satu deklarasi yang sungguh luar biasa,
yang kita baca dalam Alkitab, yaitu apa? Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Ini merupakan sebuah deklarasi yang luar biasa dan hanya ada di dalam kekristenan. Doktrin ini atau presaposisi ini sangat di atas segalanya, melampaui segala sesuatu, melampaui teologi-teologi yang lain tentang Allah, baik secara filsafat ataupun apapun, tidak ada yang membandingi dengan deklarasi Allah adalah kasih. Tak ada. Itulah sebabnya kita harus percaya kepada Allah Tritunggal. Amin. Konsep kerangka Tritunggal. Karena itu sangat masuk akal. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, berarti enggak jalan tadi ya, Kris? Enggak jalan ya, baru ini. Oke, enggak apa-apa. Ya, ini saya ulangi lagi bahwa Allah yang mengasihi secara intra-trinitarian itu mendeklarasikan di dalam Alkitab, dideklarasikan dengan satu frase yang sangat luar biasa. God is love. Tuhan adalah kasih. Allah adalah kasih. Ini adalah sebuah presaposisi yang tidak ada bandingannya. Tidak ada di dalam dunia ini. Nah, itulah sebabnya mengapa kita harus percaya akan doktrin ini. Nah, Allah adalah kasih, Bapak Ibu yang terkasih. Allah adalah kasih, ini memperkuat kepercayaan kita akan doktrin Tritunggal. Ya. Ini doktrin Tritunggal memang sangat sulit juga. Tapi kita akan melihat di sini pelan-pelan melalui konsep kasih yang trinitarian, kita bisa lihat bahwa Allah Tritunggal, doktrin Tritunggal adalah doktrin yang masuk akal. Jangan bingung, ya. Allah adalah kasih menjelaskan bahwa Allah pada sifatnya, sekali lagi, Allah adalah kasih menjelaskan bahwa Allah pada sifatnya, pada dirinya sendiri, pada naturnya sendiri adalah kasih. Wow, luar biasa ya. Jadi ketika Allah mendeklarasikan dirinya Allah adalah kasih, maka di situ kita akan melihat dengan jelas bahwa Allah yang kita sembah adalah sifatnya, pada dirinya sendiri, pada naturnya sendiri adalah kasih. Itulah Allah kita, Allah yang kita sembah. Ketika kita berbicara Allah Tritunggal adalah Allah yang kasih, ya, bahwa Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa, Bapa dan anak mengasihi Roh Kudus, Roh Kudus mengasihi anak dan juga Bapa, maka kita akan melihat sesuatu yang spektakuler. Kasih merupakan salah satu atribut yang menuntut, nah ini, kasih adalah salah satu atribut ya Allah yang menuntut apa? Adanya relasi di luar dirinya. Ya, adanya relasi dengan objek di luar dirinya. Saya kasih kurung di situ, menjadi tidak masuk akal jika Allah hanya mengasihi dirinya sendiri. Ya. Nah, ini. Jadi ketika kita berbicara tentang kasih Allah, kasih yang kekal, yang pada naturnya, pada dirinya sendiri adalah, pada sifatnya Allah adalah kasih, maka kita akan memperoleh di situ. Atribut Allah ini menuntut apa? Sebuah relasi dengan objek di luar dirinya.
Berarti kalau menjadi tidak masuk akal jika Allah hanya mengasihi dirinya sendiri. Kita mulai paham ya poin-poinnya, atau semakin bingung? Minta Roh Kudus. Kasih yang Trinitarian menunjukkan kepada kita bahwa Allah di dalam kekekalan bukan Allah yang kesepian. Bukan Allah yang lonely, bukan. Tapi di situ ya, di dalam kekekalan, sebelum adanya penciptaan apapun di dalam kekekalan, Allah kita bukanlah Allah yang kesepian. Bukan. Tapi Allah yang menyatakan kasih di dalam intra-trinitarian. Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika sekarang banyak beredar tentang berbagai ajaran yang terutama yaitu tentang Unitarian, Allah yang esa satu, tauhid Islam, ya, oneness dan lain sebagainya, Arianisme. Allah kalau kita pelajari, maka Allah yang dikenalkan oleh mereka adalah Allah yang lonely, Allah yang kesepian di dalam kekekalan. Enggak anok koncoy. Ya. Inilah hal yang luar biasa kenapa kita harus percaya kepada Allah Tritunggal. Karena Allah kita bukanlah Allah yang kesepian sejak kekekalan. Amin. Ya. Itu dia. Nah, Allah Tritunggal adalah yang kasih juga. Di situ Allah yang kasih pada naturnya menjelaskan bahwa kerangka teologi yang Trinitarian, di luar kerangka teologi Trinitarian kita tidak dapat berbicara tentang Allah adalah kasih. Kenapa demikian? Saya tadi sudah menjelaskan bahwa hanya di dalam kerangka teologi Trinitarian, kasih yang Trinitarian ini, karena kerangka teologi Tritunggal ini, kita bisa bicara tentang kasih Allah. Karena di luar itu, ya, di luar kerangka teologi Trinitarian, kita tidak dapat berbicara tentang kasih Allah. Kenapa kok kita tidak bisa bicara tentang kasih Allah? Di luar doktrin Tritunggal, di luar teologi Trinitarian. Kenapa? Karena Allah di luar Trinitarian kekurangan satu atribut yang sempurna, yaitu tentang kasih. Ini hanya baru kita berbicara tentang satu atribut tentang kasih. Kasih yang tadi menuntut relasi dari objek di luar dirinya. Dan hanya dengan konsep teologi Trinitarian kita bisa sangat masuk akal tentang ketika kita berbicara tentang kasih Allah yang sempurna, kasih Allah yang kekal itu. Bahwa Allah kita sejak kekekalan sebelum dunia diciptakan bukan Allah yang kesepian. Tuhan tidak memerlukan ciptaan kemudian seperti kita saat ini bermain musik dan sebagainya untuk menghibur Allah, tidak. Tidak diperlukan itu. Itulah Allah kita. Karena Allah kita Allah yang kasih sempurna. Intra-trinitarian, ya. Di luar konsep kerangka teologi Trinitarian kita tidak berbicara tentang kasih Allah. Sekali lagi, karena kekurangan satu atribut, yaitu tentang kasih. Kasih di luar konsep Trinitarian, konsep kasih yang providensia. Nanti saat saya akan menjelaskan itu. Kasih yang providensial, kasih yang providensial itu kasih untuk semua orang, tapi di dalamnya tidak ada keselamatan, tidak ada kasih yang menyelamatkan. Kasih hanya memelihara semua orang ciptaan. Ya, saya tidak akan bahas itu. Yang saya sebutkan, Allah di luar kerangka teologi Trinitarian bukanlah Allah yang sempurna. Mengapa? Karena kekurangan salah satu atribut, yaitu kasih. Ini baru satu atribut. Ada satu atribut lagi yang menunjukkan bahwa Allah kita yang kita percaya di dalam Allah Tritunggal, yang menguatkan, yaitu
atribut komunikasi. Luar biasa ya. Di luar kerangka Trinitarian tidak ada kekurangan itu. Konsep atribut atau atribut kealahan tentang komunikasi. Itu baru kasih loh ya, ini belum berbicara tentang komunikasi. Dan kesimpulannya Bapak Ibu, Tuhan tidak memerlukan ciptaan untuk menghibur dirinya. Karena pada naturnya Dia adalah kasih. Tuhan tidak memerlukan ciptaan untuk menghibur dirinya. Karena pada naturnya Dia adalah kasih. Enggak perlu. Di dalam surga Tuhan tidak kesepian. Karena ada kasih intra-trinitarian, hubungan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang sungguh luar biasa, kasih yang sempurna, kasih yang mutualistik, kasih yang kekal. Nah, apa hubungannya tadi dengan Yohanes 3:16? Yohanes 3:16 kita memperoleh satu gambaran yang luar biasa tentang kasih Allah. Kasih yang the great love itu, kasih yang besar, kasih yang tiada taranya itu. Apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih yang resiprokal tadi, kasih yang timbal balik itu tadi, Allah mengasihi anak. Dengan apa? Allah mengasihi anak dengan mengutus melakukan kehendak Bapa untuk turun ke dalam dunia, menyelamatkan manusia. Nah, kasih yang sempurna itu, kasih yang besar, kasih yang the great, kasih yang kekal dari anak, di ayat Yohanes 14 ayat 31 tadi, melakukan apa yang menjadi tugas yang diutus Bapa. Melakukan dengan sempurna, karena apa? Anak mengasihi Bapa, begitu mengasihi. Bapa mengasihi anak. Dan itu luar biasa. Kalau saya renungkan itu, saya bisa meneteskan air mata. Ketika saya mempelajari ini, oh Tuhan, betapa dahsyatnya kasih itu. Ketika kita berbicara tentang kasih itu bukan hanya abal-abal, kasih yang ini kasih Allah yang begitu dahsyat. Ya. Dan itulah nanti akan kita menjadi refleksi buat kita. Yang berikutnya adalah Allah yang kasih pada aturnya menjelaskan secara masuk akal di dalam kerangka teologi Trinitarian Tritunggal. Ya, ini sudah ya. Di luar teologi Trinitarian tidak dapat disebutkan bahwa Allah adalah Allah yang sempurna. Ya. Jadi ini kesimpulan pagi hari ini. Allah yang kasih pada naturnya menjelaskan secara masuk akal di dalam kerangka teologi Trinitarian Tritunggal. Di luar teologi Trinitarian tidak dapat disebutkan bahwa Allah adalah kasih. Refleksi buat kita. Maka dari Yohanes 3:16 kita semakin mengerti bahwa kita telah mendapatkan hak istimewa. Hak istimewanya apa? Hak istimewa yang tak ternilai. Tidak hanya diselamatkan oleh kasih Allah, kita sudah diselamatkan oleh kasih Allah, tetapi ditunjukkan akan kasih yang besar itu, ditunjukkan bagaimana relasi kasih yang trinitarian, yang resiprokal, timbal balik saling menguntungkan satu dengan yang lain. Diberitahu tentangnya dan diizinkan untuk ikut di dalam pikiran Allah. Allah adalah kasih dan kita adalah sahabat Allah. Amin. Kita adalah orang-orang yang punya hak istimewa. Betapa dahsyatnya kasih yang sudah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Kasih Allah yang besar,
Kasih yang menyelamatkan itu sudah diberikan pada kita. Kita ditunjukkan bagaimana caranya Allah menunjukkan kasih yang intra-trinitarian itu di dalam kehidupan kita. Lalu kita bisa menikmatinya, kita bisa mempelajarinya, bahkan masuk di dalam pikiran-pikiran Allah tentang kasih itu. Itu adalah hal yang luar biasa. Dan semuanya itu kita tidak sendiri. Karena ada Roh Kudus yang mengasihi kita. Amin. Roh Kudus yang menolong kita, Roh Kudus yang mengejawantahkan itu pada kita tentang kasih Allah yang dahsyat. Dan yang lebih dahsyat lagi juga, Allah tidak lagi menyebut kita sebagai budak, tapi sebagai sahabat. Tidak ada paksaan lagi, tetapi di situ ada ada ketaatan. Kita ditunjukkan relasi Bapa dan Anak, di situ ada ketaatan, kasih yang covenant. Kalau kita belajar nanti yang keempat, kasih yang keempat. Itu tadi kapan-kapan ya. Itu hal yang luar biasa. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita belajar tentang kasih Allah yang ditekankan di dalam Alkitab, tentang konsep kasih yang trinitarian. Kasih di antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan hanya di dalam kerangka kasih yang trinitarian, Allah itu menjadi sempurna. Doktrin Tritunggal itu doktrin yang masuk akal. Mari kita ikut di dalamnya, menikmati kasihnya. Kita ambil bagian di dalam kasih Allah. Kita pun juga wajib seperti Allah, mengasihi dengan sungguh, dengan penuh dengan ketaatan. Tundukkan kepala, kita berdoa. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku. Kau melayakan kami Tuhan. Bapa memanggilmu, Bapa Kau yang ku minta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada karena Kau mengasihi kami Tuhan. Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyatakan kasih-Mu yang besar. Engkau ya Tuhan yang merelakan anak-Mu yang Kau kasih begitu dahsyat. Engkau utus ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami. Kami melihat ya Tuhan betapa relasi kasih yang begitu dahsyat di dalam Allah Tritunggal. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau menyatakan kasih kepada kami. Engkau bahkan yang menunjukkan hubungan kasih yang intratrinitarian yang begitu dahsyat. Haleluya, haleluya. Ajari kami ya Tuhan juga memiliki kasih seperti itu. Yang mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Mengasihi Engkau dengan ketaatan kami Tuhan. Dengan kesungguhan kami untuk tetap percaya kepadamu. Belajar mendekat kepadamu.
belajar terus mengasihi Engkau Tuhan. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Tolonglah kami Tuhan. Tolonglah jemaat-Mu GKRI Misi Aletheia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau memberkati ya Tuhan jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya Roh Kudus, Engkau akan memeteraikan firman dalam tiap hati anak-anak-Mu, tiap hati jemaat yang mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, memikirkannya dengan sungguh-sungguh, terlebih dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Waktu selanjutnya saya berikan untuk Bapak Gembala. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa, dan juga secara khusus untuk Rainer Beliarang yang berulang tahun pada tanggal 13 Februari. Mari kita berdoa. Bapa, kami memuji Tuhan, kami bersyukur bersama hamba-Mu Rainer Beliarang yang Tuhan setia memelihara, memberkati kehidupannya selama 1 tahun yang dia sudah lalui. Pertolongan Tuhan begitu luar biasa, kesehatan yang Tuhan berikan, panggilan untuk melayani Tuhan yang semakin hari Tuhan teguhkan. Dan biarlah Tuhan memberkati dia dalam studinya, memberkati kesehatannya, memberkati setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidupnya, secara khusus di dalam tahun-tahun ke depan. Biarlah melalui hidupnya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih juga Bapa, khususnya untuk pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami selama seminggu ini. Kami bersyukur begitu setianya Tuhan memelihara kami, menolong kami di tengah-tengah epidemi COVID ini. Dan kami saat ini akan memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Demi Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang mengantar kita untuk memberikan persembahan syukur diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita mengumpulkan persembahan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Silakan nanti mentransfer ke nomor rekening gereja atau juga memberikannya ke sekretariat gereja. Dan kita juga yang ada di sini nanti bisa meletakkan di kotak persembahan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Bersama seluruh umat Tuhan di muka bumi ini, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita.
pengakuan iman dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nyanyian jemaat. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan kasih Ibu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Bait ketiga, syukur atas keluarga. Syukur atas Junamawa penuh Kasih yang mesra, syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera, syukur atas kekuatan kala duka dan tenang, syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kembalilah dengan penuh sukacita. Hiduplah di dalam kebenaran firman Allah, dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati kita.